Assalamualaikum dan halo semuanya. Perkenalkan, aku Raisya Tzkia Rahab. Dan aku Alia Rahmayani, kami dari program studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara. Nah, hari ini kami mau menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Demokrasi di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas singkat dulu yuk materinya. Nah, yang pertama, konsep dasar demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, prinsip dan indikator demokrasi itu tandanya ada keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan adanya keadilan. Yang ketiga, perjalanan demokrasi di Indonesia itu sangat panjang, mulai dari demokrasi liberal, terpimpin, Orde Baru, hingga saat ini kita di era reformasi. Dan yang keempat, pendidikan demokrasi itu penting banget agar kita sebagai warga negara paham hak kita dan gak cuek sama lingkungan sekitar. Nah teman-teman, jadi demokrasi itu kan kita harus mulai dari tingkat yang paling bawah atau akar rumput. Kita di jalan baru ke rumah Pak Kepling. A few moments later. Jadi sekarang kami udah ada di gang rumahnya Pak Kepala Lingkungan di lingkungan 3 Tanjung Gusta. Ayo ikut kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kami dari mahasiswa dari UIN Sumatera Utara dari program studi Sistem Informasi. Jadi di sini Pak kami ada tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk melakukan wawancara mengenai demokrasi di Indonesia. Nah untuk pertanyaan yang pertama Pak, menurut Bapak kalau di tingkat lingkungan ini bagaimana biasanya Bapak selaku kepala lingkungan dan warga mengambil keputusan bersama, misalnya gotong royong? Kalau dari lingkungan saya, khususnya lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Gusta, kalau kita melaksanakan suatu kegiatan yang untuk kebersamaan kepada masyarakat, biasanya kan kita musyawarah ataupun kita buat surat tembusan dari kelurahan dikasih kepada masyarakat bahwa diimbau besok ada gotong royong masal ataupun gotong royong di lingkungan. Jadinya diimbau supaya masyarakat juga harus hadir bergotong royong bersama-sama supaya menciptakan lingkungan yang bersih, yang nyaman, yang istilahnya bebas dari sampah atau gimana gitu. Tadi pagi ya Pak katanya. Iya. Berarti itu biasanya misalnya dikasih surat itu dari 1 hari sebelumnya atau sebelumnya lagi Pak? Ya biasa itu 2 hari sebelum acara, ataupun kalau kita buat gotong royong kepada masyarakat kan ada imbauan. Kalau misalnya gotong royong di jam ini kita buat di grup, bisa juga di grup kita informasikan di grup bahwa besok minggu ada kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak seberapa penting keterlibatan anak-anak atau remaja dalam di lingkungan ini menurut Bapak? Kalau menurut saya keterlibatan anak-anak remaja kalau bisa ya harus dilibatkan untuk anak-anak remaja ini supaya kita tahulah sekarang ini kan kegiatan-kegiatan yang kita lihat sekarang ini mau di media ataupun di mana kan banyak tawuran, banyak geng-geng motor yang istilah kita tengok waktunya kan banyak anak-anak juga. Tapi insya Allah kok di lingkungan kita selama ini ya kalau bisa diaktifkan lagi ke remaja masjid, Karang Taruna ataupun anak-anak yang di lingkungan itu diberikan kegiatan misalnya diajak olahraga ya, termasuk istilahnya kegiatan-kegiatan yang menurut saya untuk remaja ini yang positif ya. Kalau bisa pun diajak untuk gotong royong kan gitu kan. Ya, selama ini kita lihat hubungan kadang-kadang remaja ini kita abaikan, kita tidak libatkan sehingga mereka ya buat jalan sendiri, kumpul sana kumpul sini yang tidak ada manfaatnya kan gitu kan. Ya kalau menurut saya sebagai kepala lingkungan kita eratlah remaja-remaja kita ini supaya banyak kegiatan yang positif, olahraga, kadang-kadang kita kumpul malam, sharing-sharing juga masalah hal-hal yang di lingkungan gitu.
Baik, Pak. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Pak. Boleh. Baik Pak, saya temannya si Raisya tadi, nama saya Alia Rahmayani. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari si Raisya tadi ya Pak. Nah, kalau dalam rapat atau musyawarah itu namanya masyarakat kan pasti ada aja yang berbeda pendapat, bahkan sampai berdebat gitu kan Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi perbedaan pendapat itu agar suasana lingkungan tetap damai dan kondusif? Ya, terima kasih pertanyaannya. Setahu saya sebagai kepala lingkungan, kalaupun kita melaksanakan kegiatan musyawarah bersama, termasuk ke musyawarah kepada masyarakat ini, kadang-kadang kan ada hal-hal yang sedikit perbedaan masalah sosialnya ataupun pendapat untuk pekerjaan, untuk ini itu biasa menurut saya. Cuma kadang-kadang sampai agak ribut-ribut gitu. Sebagai kepala lingkungan, kita kembalikan semuanya permasalahan itu kepada masyarakat. Nah, jadinya kita intinya jangan juga pendapat kita juga yang harus diambil, kita harus serahkan ke masyarakat. Lebih baik perbedaan itu mencari kebersamaan untuk yang kebaikan, bukan kita mencari perbedaan itu menjadi masalah. Kalau itu diambil, gimana kita mau merangkul masyarakat ini lebih baik. Apa perbedaan itu saya rasa wajar dengan kehidupan masing-masing dengan pendapat. Tapi intinya sebagai kepala lingkungan, kita ambil musyawarah itu yang mana yang terbaik untuk masyarakat dan lingkungan. Semoga apa yang diputuskan dari masyarakat musyawarah tadi itu yang dijalani, itulah yang terbaik untuk masyarakat kita. Oke, benar sekali itu Pak. Itu masuk ke dalam salah satu prinsip penting demokrasi, yaitu menghargai perbedaan pendapat atau toleransi. Jadi meskipun beda isi kepala, persatuan warga dan kepentingan bersama tetap nomor satu. Ya. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Semoga yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kami dan juga bisa diterapkan di masyarakat. Selain itu Pak, kami ada membawa ucapan terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga. Semoga apa yang disampaikan saya ada manfaatnya juga bagi adik-adik yang baik. Lanjutkan selainnya, kalaupun ada yang hal-hal yang buruk yang tidak yang saya ucapkan itu, saya mohon maaf dengan keterbatasan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, seru banget kan teman-teman obrolan kami dengan Pak Kepling. Dari wawancara ini kami tuh belajar banyak hal dan semoga kalian yang nonton juga bisa dapat banyak informasi baru ya. Nah, ternyata kunci demokrasi itu sederhana ya, Syah? Iya, contohnya seperti duduk bersama untuk bermusyawarah untuk dapatkan mufakat.